Sebelum ibadah dimulai, silakan adik-adik mempersiapkan diri terlebih dahulu ya. Pilihlah tempat yang nyaman untuk mendengarkan video ini bersama dengan mama, papa, kakak, dan juga adik. Siapkan alat elektronik adik-adik dan pastikan baterai dan koneksi internet dapat digunakan untuk 15 menit ke depan. Siapkan juga peralatan adik-adik seperti Alkitab dan alat tulis untuk membaca firman Tuhan dan mencatat hal-hal yang penting. Jika semua sudah disiapkan, silakan adik-adik mengambil waktu sendiri untuk bersaat teduh sejenak. Mazmur 29 ayat 1-11. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Yuk adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu untuk hidup kami. Walau kami sekarang di rumah kami masing-masing, berjauhan dengan teman-teman kami, tapi kami berterima kasih atas kesehatan yang senantiasa Tuhan berikan untuk kami, sehingga kami masih bisa bersekutu untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, sekarang kami ingin mendengar firman Tuhan. Tuhan yang berikan Roh Kudus untuk hati kami, bukakan telinga kami agar dapat mendengar dan memahami firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, shalom adik-adik semua, apa kabar? Mudah-mudahan semua baik-baik dan sehat-sehat ya. Adik-adik udah siapkan Alkitab kan? Kita akan membuka dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Adik-adik, tadi yang kita baca tentang siapa aja? Ayo, ada 3 orang tadi ya. Siapa yang pertama? Bapak Musa. Yang kedua? Betul adik-adik, itu adalah Bapak
Harun. Mereka bertemu dengan siapa? Ya, mereka bertemu dengan Raja Firaun. Musa dan Harun bertemu dengan Raja Firaun. Mereka mau menyampaikan pesan dari Tuhan agar Firaun dapat membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan untuk meyakinkan itu, Harun melempar tongkatnya menjadi ular. Apakah Raja Firaun mau menerima pesan dari Tuhan? Ternyata tidak, karena Raja Firaun bilang dia juga bisa melakukan hal itu. Dipanggillah semua orang-orang berilmu dan yang punya ahli-ahli sihir untuk melakukan hal-hal yang sama, yaitu mereka melemparkan tongkat yang juga dapat berubah jadi ular. Apa yang terjadi kemudian adik-adik? Kejadian luar biasa terjadi bahwa tongkat yang dilempar oleh Harun tadi, yang menjadi ular tadi, dia memakan semua tongkat-tongkat yang berubah jadi ular itu yang dibuat oleh ahli-ahli sihir dari Raja Firaun. Adik-adik, dari peristiwa ini kepada Firaun hendak diberitahukan bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel, Tuhan Allah yang mengutus Musa dan Harun adalah Tuhan yang mempunyai kuasa, bahkan kekuasaannya melebihi dari para dewa orang Mesir. Tuhan juga mampu bekerja dengan caranya yang ajaib untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, meskipun di akhir perikop ini kita mendapati bahwa Firaun tetap mengeraskan hatinya dengan tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Namun di akhir cerita kita mengetahui bahwa dengan 10 tulah atau bencana yang Tuhan buat atas bangsa Mesir, pada akhirnya Raja Firaun menyerah terhadap kuasa Tuhan dan membebaskan Israel dari Mesir. Adik-adik, melalui Keluaran 7 ayat 7-13 yang kita baca tadi, kembali firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh Musa, Harun, dan kita semua adalah Tuhan yang sanggup bekerja dengan caranya yang ajaib dalam membebaskan bangsa Israel dari Mesir, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Cara ajaib yang Tuhan perlihatkan dalam upayanya membebaskan bangsa Israel dari Mesir dinyatakan melalui mujizat, yakni tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Meskipun untuk kali kedua Firaun tetap tidak mau mendengarkan Musa, namun dengan tongkat Harun yang telah menelan tongkat-tongkat dari ahli-ahli Mesir itu hendak mengatakan kepada kita bahwa kuasa Tuhan jauh melebihi dari kuasa manusia. Adik-adik, seperti Musa dan Harun diberi hikmat oleh Tuhan dalam memimpin bangsa Israel dapat keluar dari tanah Mesir, kita juga harus mempunyai hikmat dan percaya kepada Tuhan Yesus, khususnya yang terjadi saat ini dalam wabah pandemi COVID-19. Kita semua diingatkan, khususnya adik-adik, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, minta pertolongan dan perlindungan bagi mama, papa, kakak, adik, dan saudara-saudara kita semuanya, dan juga orang-orang yang terkena COVID-19 ini, agar mereka juga bisa sembuh. Juga kita harus doakan para dokter, suster maupun perawat-perawat dan orang-orang yang ikut membantu menanggulangi korban dari virus COVID-19 ini. Dan khususnya untuk adik-adik juga yang sekarang masih tetap harus belajar dari rumah, tetap semangat ya adik-adik, dan tetap di rumah agar kita semua boleh terhindar dari penyakit atau dari virus COVID-19 ini. Tetap sehat adik-adik semua, sampai kita berjumpa di ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan, dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita merespon firman Tuhan kita hari ini dengan menyanyikan lagu Ajaib Benar Anugerah. Ajaib
perisaiku tetap selamanya. Adik-adik, mari kita satukan hati kita untuk kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah apa yang telah kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang mau pimpin Bapak Presiden dan seluruh pemimpin daerah di negara kami. Tuhan yang mau berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam mengurus negara kami. Khususnya kami mau berdoa juga untuk negara kami yang sedang terkena wabah virus COVID-19. Tuhan yang mau pulihkan dan sembuhkan keadaan ini. Tuhan juga yang mau memberi kekuatan bagi para petugas kesehatan yang menjadi penolong paling depan bagi mereka-mereka yang sakit. Kami juga ingin mendoakan gereja kami, GPIB Orayat Labora. Tuhan yang mau pimpin Bapak Pendeta, para majelis, dan juga kakak-kakak layan dalam tugas pelayanannya. Tidak lupa juga kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan yang mau jaga mereka dalam pekerjaannya, dan juga Tuhan berikan kesehatan selalu untuk mereka. Dan juga untuk kami dan teman-teman kami, Tuhan yang mau jaga dan lindungi kami selalu dalam tangan-Mu ya Tuhan, di mana kami tetap melakukan kegiatan belajar kami walaupun dari rumah. Tuhan yang mau selalu sertai kami. Tuhan, inilah doa kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semua? Hari ini kita sudah mendengar cerita tentang tongkat Nabi Musa yang menjadi ular. Adik-adik, kita hari ini mau belajar membuat tongkat dan ular. Bahan-bahannya adalah kertas berwarna coklat, orange, biru, mata, dan kita akan membuat kepala ular berwarna hijau, juga lidahnya berwarna merah. Semua itu adik-adik kita buat dari kertas. Sekarang ya adik-adik, yuk kita mulai belajar membuat kertas coklat. Kita lipat dua. Sebelumnya kita melipat menjadi dua bagian. Setelah itu kita lem. Dan kita lipat jadi satu. Tada! Sudah jadi kan adik-adik tongkat Nabi Musanya? Nah, sekarang kita mau buat ular. Nah, adik-adik lihat, kertasnya ada dua. Kita tempel menjadi satu. Oke adik-adik, terus kita lipat kecil-kecil seperti melipat kipas dari kertas. Nah adik-adik, kita bisa lihat yang sudah jadi. Nih, oke. Setelah jadi, kita mulai tempel kepala ular pada lipatan tadi. Sudah menjadi ular. Kita taruh lidahnya di bawah kepala, dan kemudian kita tempel mata ular. Adik-adik, sekarang ularnya sudah jadi. Ularnya berwarna oranye dan biru. Ya adik-adik, demikian aktivitas kita hari ini. Selamat berlibur, Tuhan memberkati.